Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya senang sekali bisa kembali hadir untuk sharing, untuk berbagi tentang materi kesehatan, informasi kesehatan yang sangat penting untuk kita ketahui. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan sebuah materi yang barangkali kita sering sekali mendengar materi tersebut, mendengar kata tersebut, atau bahkan terjadi pada lingkungan keluarga kita. Apakah orang tua kita, apakah nenek kita, kakek kita, saudara kita, atau bahkan kita sendiri. Di antara teman-teman ada yang menderita penyakit yang akan saya sampaikan, yaitu tentang hipertensi atau darah tinggi. Atau kadang orang sering mendengar istilahnya dengan blood drug. Ya, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tekanan darahnya mengalami kondisi di atas normal, yaitu sistol atau tekanan darah yang berada di atas dan diastol yang berada di bawah. Ya, kalau diukur dengan menggunakan alat yang namanya tensimeter, itu ada dua angka, dua kelompok angka, yaitu 120, misalnya ini angka pertama ini disebut sistol, kemudian per atau bawahnya 80. Ini namanya diastol. Sistol terjadi karena tekanan darah di saat jantung memompa darah, dalam kondisi tinggi-tingginya jantung memompa darah. Kemudian diastol terjadi atau keluar angkanya di saat kondisi pembuluh darah itu rileks, jantung itu rileks, atau jantung dalam kondisi santai tidak sedang memompa. Maka muncul dua angka, dua kelompok angka, yaitu yang disebut dengan sistol dan diastol. Nah, ketika dalam kondisi normal, tekanan darah normal seseorang adalah 120/80. Ini secara umum ya. Di bawah itu masih dianggap normal sampai 90 sistolnya dan sampai 60 diastolnya. Nah, dikatakan tekanan darah tinggi itu ketika sistolnya itu adalah 140 ke atas. Ya. Untuk usia di atas 40 itu 140 ke atas itu sudah dianggap tekanan darah tinggi, apalagi yang di bawah itu. Kemudian sistolnya itu di atas 90. Ya. Nanti akan kita lihat di bawah ini ya. Atau nanti setelah ini kita lihat data atau tabel tekanan darah yang normal dan yang termasuk kategori tekanan darah tinggi atau tekanan darah normal. Dan tekanan darah tinggi pun ada beberapa kategori, ada tekanan darah tinggi ringan, tekanan darah tinggi sedang, dan tekanan darah tinggi berat. Teman-teman sekalian, itu sekilas tentang pemahaman atau pengertian tekanan darah tinggi. Bagaimana gejala atau tanda-tanda orang yang mengalami tekanan darah tinggi. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa orang yang mengalami tekanan darah tinggi pada umumnya tidak menimbulkan gejala. Tetapi kalau sudah ada gangguan, ini menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang sudah harus berhati-hati. Ya. Banyak orang yang dia tidak tahu, tidak ada gejala sama sekali, tapi ketika diukur dengan menggunakan alat tensimeter, menunjukkan tekanan darahnya tinggi. Nah, tetapi ketika sudah mengalami keluhan-keluhan, maka hendaknya berhati-hati, hendaknya waspada. Ada beberapa hal, ada rambu-rambu, baik makanan maupun pola hidup sehari-hari yang harus diperhatikan sehingga tidak memperparah kondisi tekanan darahnya, bahkan tidak menyebabkan komplikasi atau merentek istilah Jawanya. Komplikasi ke penyakit yang lain. Apa merenteknya atau komplikasi yang bisa terjadi ketika seorang mengalami tekanan darah tinggi? Dia akan bisa mengalami berakhir dengan keadaan sakit jantung, jantung koroner misalnya, karena mungkin dia penyebabnya adalah kolesterol, kemudian kolesterolnya lepas menyumbat pembuluh darah di jantung. Ya. Atau mungkin juga bisa mengalami gangguan namanya stroke, ya, yaitu pecahnya pembuluh darah atau sumbatan di pembuluh darah otak. Atau juga gangguan-gangguan yang lain, bisa juga gangguan fungsi ginjal. Jadi itulah komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi akibat hipertensi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika seseorang mengalami hipertensi atau tekanan darah, hendaknya berhati-hati sehingga tidak berlanjut ke komplikasi atau merentek ke penyakit lain seperti yang diantaranya sudah saya sebutkan tadi. Tentu saja ada komplikasi lain seperti gangguan di penglihatan, ya, ataupun juga gangguan-gangguan yang lain yang cukup bagi kita untuk selalu mewaspadainya. Cukuplah ketika seorang sudah menderita penyakit tekanan darah tinggi, dia berhati-hati dari makanan, dari aktivitasnya untuk mencegah semakin beratnya tekanan darah tinggi. Nah, apa gejala
yang timbul, gejala yang timbul ketika seseorang sudah mengalami tekanan darah tinggi. Gejala yang timbul akibat tekanan darah tinggi misalnya bisa terjadi yang namanya epistaxis atau mimisen. Ini biasanya karena ada pecahnya pembuluh darah di daerah sini ya, yang mengalir ke arah hidung ya. Pada daerah hidung ada pembuluh darah yang pecah, maka bisa terjadi namanya mimisen atau epistaxis dalam istilah medisnya. Ketika yang pecah adalah di pembuluh darah otak, terjadinya adalah stroke hemorragik, stroke karena perdarahan. Kemudian orang yang mengalami tekanan darah tinggi biasanya ada gejala khas ketika sudah berlangsung lama. Ini daerah sini ya, tengkuk ini akan mengalami terasa kaku dan berat. Ini rata-rata atau kebanyakan ya orang yang sudah lama mengidap tekanan darah tinggi, dia sering mengalami pegel pada daerah belakang kepalanya. Rasanya kaku begitu. Kemudian gejala yang lain adalah jantung mudah berdebar. Kemudian untuk berpikir sulit, sehingga kadang orang yang mengalami tekanan darah tinggi ketika ada masalah dia mudah sekali emosi. Ya, mudah marah karena mau berpikir sulit, pusing kepalanya. Ini salah satu tandanya juga itu, pusing kepalanya. Kemudian juga kadang ada yang sampai kencingnya itu keluar darah, terutama ketika dia mengalami tekanan darah yang sifatnya emergensi, tekanan darah yang mendadak, tiba-tiba tinggi, bisa karena ada pembuluh darah yang pecah di daerah bagian dalam tubuhnya. Teman-teman sekalian, itu beberapa gejala yang timbul akibat tekanan darah yang tinggi. Kemudian apa yang harus kita waspadai? Ya, ada dua sebab sebenarnya seseorang mengalami tekanan darah tinggi. Yang pertama adalah disebut tekanan darah primer, yaitu tekanan darah yang berlangsung tanpa ada gangguan yang lain, tekanan darah bawaan. Bisa karena faktor keturunan, bisa karena memang dia bakat tekanan darah tinggi. Ya, wallahu a'lam, semuanya atas ketentuan Allah. Maka ketika seorang mengalami ini, dia harus bersabar, dia harus benar-benar ekstra hati-hati di dalam pola hidupnya. Kemudian tekanan darah sekunder, yaitu tekanan darah yang terjadi karena memang ada gangguan penyakit yang lain. Seperti karena adanya arteriosklerosis atau kekakuan pembuluh darah, atau adanya sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh darah. Karena tingginya misalnya kolesterolnya tinggi ternyata, itu bisa berefek ke tekanan darah yang tinggi. Demikian pula ketika seseorang mungkin dia itu jarang berolahraga atau asupan garam yang terlalu tinggi, ya, seneng makan yang asin-asin, makan gereh, makan makanan ikan laut, gemar sekali itu, ini juga bisa ke arah menjadi orang yang mengidap tekanan darah tinggi. Kemudian juga apalagi merokok, merokok juga bisa ya, karena terjadi kekakuan di pembuluh darah dan juga ada pemicu-pemicu yang lain dari zat-zat rokok yang berbahaya sehingga bisa menyebabkan terjadinya gangguan pembuluh darah yang itu akan berefek pada tekanan darah tinggi. Demikian pula karena konsumsi kopi yang berlebihan, konsumsi alkohol yang berlebihan atau obat-obatan tertentu, pil KB misalnya, atau faktor lain yaitu usia, ya, ini faktor usia juga bisa. Usia di atas 65 tahun itu juga cenderung untuk mengalami tekanan darah tinggi pada orang-orang tertentu. Biasanya orang mulai kelihatan bahwa dia itu tekanan darahnya tinggi itu di atas 35 sampai 50. Itu rata-rata dari situ. Itu akan kelihatan ini tekanan darah tinggi atau tidak. 35 sampai 50 dia normal terus apa tidak. Nah, nanti kelihatan mulai dari situ, usia 35 ke atas. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika seseorang sudah mengalami tekanan darah tinggi? Ada faktor yang bisa dirubah, ada pula faktor yang tidak bisa dirubah. Faktor yang bisa kita rubah apa? Faktor yang bisa dirubah. Faktor yang bisa dirubah dari gaya hidup seseorang ketika mengalami tekanan darah tinggi adalah makanan. Hendaknya makan makanan yang tidak tinggi kolesterol, tidak banyak makan yang mengandung garam terlalu tinggi, mengurangi kopi yang berlebihan, kemudian juga tidak merokok atau minum-minuman alkohol dan sebagainya, yang itu semua sudah dalam Islam alkohol, obat-obat terlarang itu diharamkan. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang bisa dirubah juga, yaitu olahraga. Kebiasaan yang kurang olahraga, kurang gerak dirubah. Kemudian obesitas, berat badan yang terlalu tinggi, terlalu gemuk maksudnya.
terlalu berat, ini juga bisa berpengaruh pada tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, yang badannya di atas normal, ya, maka usahakan untuk kembali ke normal dengan beberapa macam cara yang banyak di share, banyak dibagikan oleh teman-teman atau di buku-buku banyak. Tinggal disiplin biasanya faktornya, bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk menurunkan berat badan. Kemudian faktor yang tidak bisa dirubah, misalnya usia, tidak mungkin kan usia itu dirubah. Sudah usianya di atas 65 ya sudah. Nah ini tidak bisa. Ada pula faktor jenis kelaminnya. Karena apa? Biasanya rata-rata orang yang tekanan darah tinggi itu lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada wanita. Ini pun tidak bisa dirubah. Demikian pula faktor keturunan, ini juga tidak bisa dirubah. Orang yang orang tuanya mengalami tekanan darah tinggi, ada sebagian beberapa persen lah faktor, yaitu bisa pula dia mengalami tekanan darah tinggi. Demikian teman-teman apa yang bisa kita lakukan terkait dengan tekanan darah tinggi. Semoga bermanfaat. Untuk makanan, bagaimana dengan makanan? Tadi sudah disebutkan. Maka ketika seorang mengidap tekanan darah tinggi, dia harus disiplin minum obat. Dia harus rajin minum obat. Selama obat itu dosisnya tepat, ya, sesuai dengan tekanan darahnya, sesuai dengan usianya, berat badannya, insya Allah akan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Ya. Demikian pula untuk makan makanan sehari-hari. Perbanyak makan makanan yang rendah kolesterol, ya, tidak makan telur terlalu banyak, tidak makan makanan daging-dagingan, ya, yang mengandung banyak lemak. Ini juga bagian dari disiplin dalam hal makan, termasuk makan makanan yang mengandung garam terlalu tinggi. Dan selanjutnya bagaimana dengan makan makanan timun atau wortel? Silahkan saja, itu bisa, ya, insya Allah bisa, tapi tidak begitu besar pengaruhnya. Selama itu tekanan darah yang hipertensi ringan, tidak masalah. Minum rebusan wortel, misalnya 1 unting, ya, 1 genggam gini, direbus dengan 2 gelas sampai menjadi 1 gelas, diminum pagi sore rutin, tidak masalah. Demikian pula mau makan timun juga silahkan, tetapi wortel katanya lebih daun wortel atau seledri, ya, seledri itu lebih efektif untuk menurunkan tekanan darah. Tentu saja untuk tekanan darah yang masih ringan. Kalau sudah sedang atau berat, tetap harus dikonsultasikan kepada dokter ahli tentang obatnya yang tepat sesuai dengan umur, berat badan, kondisi tekanan darah, dan penyakit lain, sehingga dampaknya menjadi benar-benar efektif untuk menurunkan kondisi tekanan darah itu. Demikian, terima kasih. Cendrawasih Burung Irian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.